Indonesia yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Nah, raja pertama dari kerajaan Kutai ini yaitu Kudungga. Nah, kemudian kerajaan yang kedua yaitu ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Letaknya di Bogor, Jawa Barat, berdiri pada tahun 450 Masehi. Nah, raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara ini yaitu adalah Raja Purnawarman. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan ini terletak di Yogyakarta. Yang mana raja pertamanya yaitu Raja Sanna. Kemudian Raja Sanna itu digantikan oleh Raja Sanjaya. Kemudian lanjut ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Tengah. Berdiri di kota Daha. Kemudian lanjut yaitu ada Kerajaan Singasari, yaitu terletak di Tumapol, Malang, Jawa Timur, didirikan pada tahun 1222 Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Triwulan Mojokerto. Kemudian ada peninggalan Hindu yaitu candi. Di sini ada nama-nama peninggalan nama candi. Yang pertama itu ada Prambanan. Prambanan ini terletak di Yogyakarta. Pembuatannya pada abad ke-7 dan juga merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram lama. Yang kedua yaitu ada Candi Dieng yang bertempat di Dieng, Jawa Tengah. Didirikan pada abad ke-7 Masehi dan juga merupakan peninggalan dari Mataram lama. Kemudian ada Candi Badut bertempat di Malang, Jawa Timur. Pembuatannya pada 760 Masehi, merupakan peninggalan dari Kanjuruhan. Kemudian ada Candi Canggal bertempat di Jawa Tengah yang mana berdiri pada abad ke-8 Masehi, merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram lama juga. Yang kelima yaitu ada Gedong Canga bertempat di Jawa Tengah, berdiri pada abad ke-8 Masehi dan juga merupakan peninggalan dari Mataram lama. Kemudian ada Penataran bertempat di Blitar, Jawa Timur, berdiri pada abad ke-11 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri. Kemudian ada Sawentar bertempat di Blitar, Jawa Timur juga, berdiri pada abad ke-12 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Singasari. Nah, kemudian ada Candi Kidal bertempat di Jawa Timur, berdiri pada abad ke-12 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang kesembilan ada Candi Singasari bertempat di Jawa Timur, berdiri pada abad ke-12 Masehi juga dan merupakan peninggalan dari kerajaan Singasari sendiri. Nah, yang ke-10 ada Candi Suku yang bertempat di Karanganyar, Jawa Tengah, berdiri pada abad ke-13 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kemudian peninggalan sejarah Indonesia yaitu ada prasasti. Di situ merupakan nama prasasti yang berasal dari sejarah Hindu. Yang pertama yaitu ada prasasti Kutai yang bertempat di Kutai, Kalimantan Timur, ditemukan pada abad ke-4 dan merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang kedua yaitu ada prasasti Ciaruteun yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga yaitu ada Tugu, ditemukan di Cilincing, Jakarta, Jakut. Kemudian ada prasasti Tugu yang ditemukan di Cilincing, Jakut, ditemukan pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Dan yang keempat yaitu ada prasasti Jambu, ditemukan di Bogor, Jawa Barat, ditemukan pada abad
ada Prasasti Cidanghyang yang ditemukan di Pandeglang pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara juga. Lanjut yaitu ada Prasasti Pasir Awi ditemukan di Lewilang, Jawa Barat, ditemukan pada abad ke-5 Masehi dan juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada Muara Cianten yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat, ditemukan pada abad ke-5 Masehi dan juga merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang kesembilan ada Prasasti Canggal, merupakan ditemukan di Magelang, Jawa Tengah pada abad ke-7 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram lama. Dan yang terakhir yaitu ada Prasasti Kalasan, ditemukan di Yogyakarta pada 732 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram lama. Kemudian lanjut ke peninggalan Hindu yaitu ada patung. Nah, yang pertama yaitu ada patung Trimurti. Untuk lokasi penemuan pembuatan peninggalannya tidak diketahui. Nah, kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu ada patung Dwarapala ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada Wisnu Ciboya I ditemukan di Ciboya, Jawa Barat di abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, yang keempat yaitu ada Wisnu Ciboya II sama dengan Ciboya I. Kemudian lanjut yaitu ada patung Rajasari ditemukan di Jakarta pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang keenam yaitu ada Air Langga ditemukan di Medan Kemulan pada abad ke-10 Masehi dan merupakan peninggalan dari Medan Kemulan juga. Yang ketujuh yaitu ada Kendedes yang ditemukan di Kediri, Jawa Timur pada abad ke-12 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Kemudian lanjut ada Kertanegara ditemukan di Jawa Timur pada abad ke-12 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Singasari. Yang ke-9 yaitu ada Kertarajasa yang ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur pada abad ke-13 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kemudian peninggalan Hindu yang keempat yaitu ada karya sastra. Nah, karya sastra yang pertama yaitu ada Carita Parahyangan yang ditemukan di Bogor, Jawa Barat, ditemukan pada abad ke-5 Masehi dan juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua ada Kitab Kresnayana yang ditemukan juga di Bogor, Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara juga. Selanjutnya yaitu ada Arjuna Wiwaha yang ditemukan di Kahuripan, Jawa Timur pada abad ke-10 merupakan peninggalan dari Medan Kemulan. Yang keempat yaitu ada Kitab Lugdaka yang ditemukan di Kediri, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi dan juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada Kitab Balatayuda yang ditemukan di Kediri, Jawa Timur pada abad ke-12 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya yaitu ada tradisi dari peninggalan Hindu. Yang pertama yaitu ada upacara Nelugulanin, yaitu upacara ketika bayi berumur 3 bulan. Kemudian ada juga upacara potong gigi yang disebut dengan Mapandes. Kemudian ada upacara pembakaran mayat Ngaben yaitu bertempat di Bali. Dan yang terakhir yaitu ada ziarah yaitu mengunjungi makam orang suci atau tempat suci leluhur seperti candi. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh pada masa Hindu. Tokoh pada masa Hindu ini kurang lebih terdiri dari 4 raja. Yang pertama yaitu ada Raja Mulawarman, yang mana Raja Mulawarman ini merupakan raja yang pertama, raja Hindu pertama di Kerajaan Kutai. Kemudian ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini merupakan raja terkenal pada Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga yaitu ada Raja Hayam merupakan raja terkenal pada Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir yaitu ada Sultan Hamengkubuwono yaitu merupakan kerajaan dari Kerajaan Mataram. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian mengerti? Mengerti.